1 berangkat semua? Berangkat. Kelompok 2 berangkat semua? Berangkat. Kelompok 3 bagaimana? Berangkat. Alhamdulillah. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Syafa. Mbak Syafa maju ke depan, memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Yang lain tolong berdoa dengan khusyuk. Siap, keras, di tempat duduk, berdoa, mulai. Terima kasih Mbak Syafa. Duduk kembali. Nah, baik. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, kita bakar dulu semangatnya. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Hadapnya ke depan. Tepuk semangat. Bagus lagi. Siapkan dulu alat tulis kalian. Keluarkan dulu buku kalian, pensil kalian, bolpoin kalian, buku tema 4 juga. Karena kita akan belajar tema 4, tema 3, pembelajaran ke-6. Siapkan dulu. Setelah itu coba lihat diri kalian, apakah kalian sudah rapi? Enggak. Ada sampah tidak di samping-samping kalian? Tidak ada. Supaya belajar kalian nyaman, kalian harus rapi, kalian harus bersih, ya. Nah, sudah siap? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ingat dulu pelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan itu ada yang menghasilkan apa saja? Nah, ada satu juga barang, ya. Kita juga belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada berapa anak-anak? 3. Apa saja? Distribusi, ya. Pelaku produksi itu dinamakan apa? Produsen. Kalau pelakunya distribusi, kalau pelakunya konsumsi, ya, bagus sekali, kalian luar biasa. Baik, kali ini kita akan belajar ke tema 4, masih tema 4, tema 3, pembelajaran yang selanjutnya yaitu pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajarannya, kita lihat ya. Nanti kalian akan melihat cerita tentang tupai dan ikan gabus, ya. Hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran, bahasa Indonesia dan PPKN. PPKN-nya tentang bahasa Indonesianya tentang menyampaikan pendapat, sedangkan PPKN-nya tentang makna dari sila Pancasila, sila ke-3, ya. Kita ke bahasa Indonesia dulu. Nanti kalian akan melihat cerita tentang apa tadi Bu Guru bilang? Tupai dan ikan gabus. Di situ nanti ada kisah persahabatannya tupai dan ikan gabus. Nah, setelah melihat itu, nanti
konsentrasi untuk menyampaikan pendapat kalian tentang pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Paham? Nah, selanjutnya nanti kalau setelah kalian menyimpulkan pesan cerita itu, Bu Guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam cerita. Ya, unsur-unsur dalam cerita itu apa saja? Nanti setelah kalian mendengarkan, kalian membuat peta konsep tentang cerita tupai dan ikan gabus sesuai dengan unsur-unsur cerita yang telah Bu Guru jelaskan. Paham? Selanjutnya nanti kalau PPKN kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila, ya. Sila nanti maknanya apa saja, ya. Nanti kalian itu mencari, menganalisis kejadian-kejadian di sekitar kita yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, baik. Sudah siap mendengarkan cerita tupai dan ikan gabus, anak-anak? Sudah. Sekarang lihat di sini. Kalian dengarkan ya. Nanti kalian simpulkan pesan moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Baik, sebentar. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat sangat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa itu dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa itu jatuh ke pantai dan membawa tupai ke tengah pantai. Ikan hiu itu melihatnya, kemudian mengejar tupai dengan ganasnya, lalu memakannya. Sampai di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut kesakitan dan mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ikan hiu itu lemah, lunglai, tidak berdaya. Dan akhirnya ombak besar pun membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali.
Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Kini, tupai dan ikan gabus bisa bermain bersama kembali. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang apa? Tupai dan ikan gabus. Ya, tupai dan ikan gabus. Mereka itu bersahabat kemana-mana, selalu bersama. Nah, pada suatu hari si ikan gabusnya sakit. Kemudian si tupai menjadi Dahulu kala, si tupai menjadi apa? Sedih. Menjadi sedih. Si tupai ngajak si ikan gabus makan, mau apa tidak? Tidak mau. Udah tidak berselera makan. Buat makan tidak enak, mintanya obat. Obatnya mintanya apa? Hati ikan hiu. Hati ikan hiu. Terus tupainya mau tidak mencarikan hati ikan hiu itu? Mau. Padahal susah apa tidak ya? Susah. Tapi karena si tupai itu sayang sekali dengan ikan gabus, akhirnya tupai itu mencari hati ikan hiu. Ya. Caranya bagaimana? Dengan apa? Makan. Masuk. Iya, dengan masuk ke Mata. iya, ke kelapa, ke tempurung kelapa itu, kemudian menjatuhkan diri ke laut. Setelah udah di laut, terus dimakan siapa? Ikan hiu. Dimakan ikan hiu. Ya. Setelah dimakan ikan hiu, iya, setelah di dalam perut ikan hiu, si tupai itu keluar, kemudian menggigit hatinya. Ikan hiunya kesakitan atau tidak? Sakit, iya. Ikan hiu itu meronta-ronta yang akhirnya sampai lemas, tidak berdaya. Setelah lemas tidak berdaya, akhirnya ikan hiu itu terbawa ombak sampai ke pantai. Setelah sampai ke pantai, kemudian tupainya keluar dari mulut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dan setelah itu diberikan kepada sahabatnya siapa? Ikan gabus. Setelah sampai ke ikan gabus langsung memakannya. Dan kemudian ikan gabus itu menjadi sehat. Iya, sehat seperti sedia kala. Tupai senang atau tidak? Senang sekali. Mereka akhirnya bisa bermain bersama kembali. Nah, sekarang coba kalian simpulkan apa pesan moral yang ada dalam cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Tolong menolong. Ada lagi? Ya? Menolong orang yang sedang kesulitan. Iya, betul? Iya, Mas Firman, betul tidak? Betul. Siapa betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan buat mereka berdua. Kesimpulannya apa dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut? Siapa yang bisa? Coba tunjuk jari. Oh iya, Mas. Tolong menolong terhadap bersamaan akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Iya. Tolong menolong terhadap sesama ya, Mas. Terhadap sesama itu akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Betul atau tidak? Betul. Bahagia atau tidak? Bahagia. Ya, kalian kalau sedang dalam kesusahan terus ditolong sama temannya sangat bahagia apa tidak? Bahagia. Iya, nah itu cerita tupai dan ikan gabus itu untuk pelajaran bagi kita semua ya, bahwa kita sesama manusia juga harus saling menyayangi ya. Kalau ada yang kesusahan harus membantu, harus menolong, saling tolong menolong, saling kasih mengasihi ya, baik itu sesama manusia maupun dengan semua ciptaan Allah. ya. Setelah tadi kita sudah belajar tentang pesan moral si tupai dan ikan gabus ya, kita akan belajar
Jadi setiap cerita itu pasti ada temanya, ya. Yang kedua, setiap cerita pasti ada tokohnya, tokoh ataupun penokohan. Selanjutnya adalah alur cerita. Unsur yang keempat adalah latar. Latar itu tempat. Ceritanya tempat itu di mana? Itu di mana? Pesisir pantai, ya, pesisir pantai itu latarnya. Kemudian ada amanat yang terkandung. Ada 5 ya, berarti amanat itu apa? Pesan yang tadi kalian cari itu namanya amanat, ya. Paham anak-anak? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, unsur-unsur cerita itu tadi apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, baik, tepuk tangan bagi kita semua. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan apa yang ada di LKPD. Sifatnya sabar, terus sabar menunggu tupai datang membawa hati ikan hiu. Ya betul. Kalau tupai itu suka menolong. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang mau maju presentasi? Tunjuk jari. Oh ya, sini saya. Coba ceritakan tentang peta konsep kamu kepada teman-teman dengan suara yang lantang. Ya, silakan. Judulnya tupai dan ikan gabus. Betul? Betul. Judulnya tupai dan ikan gabus. Nah, selanjutnya Tokoh tupai dan ikan gabus dan juga ikan hiu. berarti ada berapa tokohnya? 3. Siapa saja? Tupai, Ikan gabus, hiu, ikan Ya, lanjut Mbak. Sifat tokoh tupai baik hati, saling menolong, membantu, tanggung jawab. Betul? Baik hati apa saja? Baik hati. Kemudian saling menolong, suka membantu dan bertanggung jawab. Betul atau tidak? Betul. Selanjutnya, Tempatnya di tepi pantai atau laut. betul? Tepi pantai? Betul. Ada lagi Mbak. Awal cerita ikan gabus sedang sakit dan tupai berusaha menyembuhkannya. Awal ceritanya si ikan gabusnya sedang sakit dan tupai berusaha menyembuhkannya. Betul? Betul. Ya, lanjut. Akhir cerita tupai berusaha menyembuhkan sahabat dan akhirnya sahabatnya bisa sembuh. Akhir ceritanya tupai berusaha menyembuhkan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ikan gabus, dan akhirnya sahabatnya bisa sembuh. Betul? Betul. Ada lagi Mbak? Pesan moralnya adalah tolong menolong. Ada pesan moralnya. Pesan moralnya adalah tolong menolong. Oke.
Sifat ikan gabus itu sabar, dia mau menunggu tupai untuk membawakan hati ikan hiu. Ya, terima kasih Mbak Tirta, tepuk tangan buat Mbak Tirta. Ya. Masih ingat Pancasila itu silanya ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Coba sebutkan Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang Sudah? Hafal semua? Kita hari ini akan belajar tentang sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya. Lambangnya apa? Lambangnya itu pohon beringin. Kalian pernah lihat pohon beringin? Pohonnya seperti apa? Besar sekali, ya. Itu mempunyai makna melindungi, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Terus pohon beringin itu mempunyai akar yang kuat, yang besar. Itu menandakan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Bangsa Indonesia itu bermacam-macam, ya. Ada bermacam-macam suku, ada budaya, ya. Tapi mereka tetap bersatu, berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, ya. Itu tadi makna ketiga Pancasila. Nah, sekarang apa saja contoh penerapan sila Pancasila, sila ketiga? Contohnya apa? Apa, Mas? Cinta tanah air, betul. Apa lagi? mencintai produk dalam negeri. Ya, apa lagi? Jangan saling bermusuhan. Bagus, jangan saling bermusuhan. Apa lagi? Ya, Mbak. Saling menghormati. Ya, saling menghormati, betul. Apa lagi? Menjaga kesatuan. Apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Sekarang kalian kerjakan evaluasinya. Anak-anak sudah selesai semua ya? APD sudah selesai semuanya ya? Udah dikumpulkan semua? Evaluasinya sudah dikumpulkan semua? Sudah. Sekarang saatnya kita refleksi. Kita tadi belajar tentang apa saja? Cerita tentang tupai dan ikan gabus. Cerita tentang tupai dan ikan gabus. Di situ ada pesan moralnya, ya.
juga